Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Zelina Avelia dengan nomor induk mahasiswa 857031923, mahasiswa semester 7 dari UPBJJ UT Bandar Lampung yang bergabung dalam Salut Sekampung. Di sini saya akan mempraktikkan mata kuliah praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Ibu Ayang Kinasih MPD dengan judul Ekosistem Darat. Selamat menonton. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen atau hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang sudah terbentuk dari proses secara alami. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan hidupnya di dalamnya. Yang pertama, kita akan menuju ke ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain, kondisi cahayanya cukup terang, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya subur berwarna coklat tua, serta anginnya cukup sejuk dan keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama, ada pohon akasia. Kemudian yang kedua ada pohon melinjo. Yang ketiga ada pohon kelapa. Yang keempat ada pohon jati. Dan yang kelima ada pohon sawo. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada belalang. Dan yang kedua ada hewan laba-laba. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang dapat kita temui yaitu cacing. Selanjutnya, kita menuju ekosistem darat buatan yaitu taman. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahaya sangat terik. Suhunya mencapai 30 derajat Celcius. Tanahnya subur berwarna coklat tua. Anginnya cukup semilir dan airnya cukup banyak dari air hujan. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem buatan, yang pertama ada bunga asoka. Yang kedua ada bunga kertas. Yang ketiga ada bunga anggrek. Yang keempat ada bunga mawar.
Dan yang kelima, ada bunga Kamboja. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah yang pertama ada semut. Dan yang kedua ada capung. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk terus bertahan hidup. Adapun jenis pengurai yang ditemukan pada ekosistem taman yaitu cacing. Dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar yaitu hutan dan taman, menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut dengan ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia.